Baik, pemirsa TVRI dalam Solo Tengah hari ini di segmen aspirasi masyarakat seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi Anda, silakan untuk masuk lewat line telepon di 0451452414. Anda juga bisa menyampaikan berbagai informasi-informasi terkini mungkin yang terjadi saat ini di daerah Kota Palu ataupun sekitarnya ya. Ya, betul sekali, dan line telepon 0451452414 sudah kami buka saat ini pemirsa. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19, Anda bisa scan barcode menggunakan kamera handphone Anda pada barcode yang berada di layar TVRI Anda, tepatnya di sebelah kiri kami. Betul nah, sekali. saat ini kita juga akan membahas sedikit begitu terkait dengan update situasi COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk hari ini 1 Agustus 2020 yang kami dapatkan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah hari ini. Ya, Anda bisa saksikan di layar televisi Anda juga pemirsa bahwa untuk laporan harian COVID-19 per Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah di 1 Agustus 2020, saat ini yang terkonfirmasi untuk sampai dengan 31 Juli ya 2020 untuk Banggai itu ada 23 kasus. Kemudian untuk kasus kumulatifnya ada 23 dan juga saat ini untuk yang kasus meninggal dunia ya di Kabupaten Banggai itu sudah ada 1 kasus, serta untuk sembuh atau selesai isolasi COVID-19 itu ada 18. Ya, betul sekali. Bisa disaksikan pemirsa, ini adalah dari 13 kabupaten kota yang kita miliki di Sulawesi Tengah. Namun memang kalau misalnya kita lihat ke bawah, paling bawah untuk provinsi itu jumlah total begitu yang kita miliki adalah 207 untuk kasus terkonfirmasi positif begitu. Kemudian yang sudah sembuh yang sudah sembuh ada 189 untuk kasus kumulatifnya. Betul. Kemudian hari ini pun ada yang sembuh, Unggi, untuk provinsi. Jadi ada 188 kemarin dan hari ini 1, jadi totalnya 189 yang sembuh. Kemudian untuk kasus meninggal untuk 7, ya? ke 31 Juli ada 7 kasus meninggal dan hari ini belum ada. Alhamdulillah untuk kasus kumulatifnya masih 7. Ini kalau kita lihat grafiknya menurun melandai dan juga ini kita berharap bersama semoga kasus positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah juga dan bersama provinsi lain di Indonesia menghilang begitu. Baik, ya kita punya penelpon, langsung saja kita ke penelpon yang pertama untuk aspirasi masyarakat. Selamat sore. Terputus? Ya, baik, silakan coba lagi di 0451452414 dan masih terkait dengan data yang kita miliki terkait dengan situasi COVID-19 sesuai dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang kita dapatkan untuk fatality rate atau angka kematian begitu ada 3,38% ya, kanan bawah. Artinya memang ini kita terus menurun, tadinya kita ada di angka 4% begitu. Mungkin karena memang data kita ataupun kurva kita sudah mulai melandai, bahkan hampir tidak ada pertambahan sama sekali, maka kemudian CFR-nya akan terus menurun. Baik, sudah ada penelpon? Halo, Assalamualaikum, Pak Sam di Sigi. Iya, Waalaikumsalam. Iya, Pak Sam langsung saja untuk aspirasinya. Silakan Pak Sam. Ini ada masukan ini buat pemerintah daerah tingkat 1. Ini masalah hewan kurban. Kalau kami lihat di kota itu sangat banyak sekali hewan kurban. Kalau bisa ditransfer ke desa-desa, ada di desa-desa tidak. Masalah dana stimulan ya Pak? Bukan, ini masalah kurban, hewan kurban. Oh, hewan kurban, baik. Tadi tidak terlalu terdengar begitu Pak Sam? Iya, di Pemda kalau di Pemda tingkat 1 hewan kurbannya sangat banyak sekali. Kalau bisa ditransfer ke desa-desa. Di desa tidak ada yang pemotongan hewan kurban seperti itu. Baik. Ya, dari masyarakat desa dia menikmati juga hewan kurban itu. Ya, jadi lebih merata begitu Pak. Iya, supaya dirasakan juga bagaimana menikmati hewan-hewan kurban itu. Ini hanya masukan buat Pemda baik tingkat 1 maupun tingkat 2 di Sulawesi Tengah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sam dari Sigi. Dan memang sangat betul juga ya. Juga luar biasa ya, karena memang artinya diharapkan semuanya bisa merasakan secara merata. Iya, walaupun tidak bisa semuanya, setidaknya mungkin di bagian ujung-ujung desa iya bisa merasakan juga ya hewan kurban dari Pemda kita tingkat 1 ataupun juga tingkat 2. Betul. Ya. Ya, dan pemirsa untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan langsung saja di 0451452414. Masih kami nantikan di segmen aspirasi masyarakat. Sudah ada penelpon kedua di belakang Bapak Sam. Halo, selamat sore. Halo. Ya.
Baik, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Mulia di Palu. Silakan Pak Mulia untuk aspirasinya. Ya, ini saya mau konfirmasi masalah 7 meninggal, berapa sembuh tadi? Ya, 7 meninggal, ada 189 yang Sembuh. sembuh. Oh, 189 yang sembuh. Ya. Jadi begini, tolong dijelaskan kepada masyarakat masalah sembuh. Ini kan jadi begini, masyarakat pahamannya sekarang ini tidak ada obat. Ya. Nah, tapi kenapa ada yang sembuh begitu? Tolong dijelaskan begitu. Tidak ada obat, maksudnya kenapa dia bisa sembuh? Apakah ini rekayasa? Jadi ini perlu penjelasan kepada masyarakat. Jadi menurut Bapak Mulia seperti apa sebenarnya saat ini kondisinya? Ya, kondisinya begini, kadang-kadang juga ada yang rapid test itu, ada yang saya dengar, ada yang ini kan mungkin arahnya kan ke sana. Ya. Nah, jadi ada yang sampaikan begitu, ada yang rapid testnya itu 150.000, ada yang 200.000. Ini soalnya berangkat jadi fluktuasinya itu tidak penentu gitu. Jadi ada kecurigaan masyarakat ini kondisi ini macam dikondisionalkan gitu. Baik, Pak Mulia, apakah Anda sudah mendapatkan bukti-bukti? Karena kalau misalnya memang apa yang Anda katakan ini ditujukan kepada misalnya gugus tugas begitu, artinya itu akan menjadi tuduhan begitu, Pak? Bukan tuduhan. Jadi ini berkembang di masyarakat. Oke, ini kan baik. berkembang di masyarakat sekarang begini. Ini kan ceritanya ini penyakit kan tidak ada obatnya begitu. Belum ditemukan. Vaksinnya belum ditemukan, betul. Vaksinnya belum ditemukan. Tapi kenapa ada yang sembuh begitu? Jadi ini orang-orang tua, kebanyakan orang-orang tua yang berkembang di masyarakat ini menanyakan berarti ini kalau sembuh biasanya kan identik dengan ada obat begitu. Iya. Ini mohon penjelasan gitu. Ini yang perlu dijelaskan. Jadi melalui media ini nanti mungkin masyarakat akan terbuka pikirannya. Lebih mengerti ya. Baik, terima kasih Bapak Mulia. Ya. Terima kasih Pak Mulia di Palu. Ini Lunggi, mungkin kalau kita menjawab bukan kapasitas kita sebagai orang kesehatan atau gugus tugas. Tapi artinya memang dengan adanya Bapak Mulia yang kemudian berharap ada penjelasan lebih, artinya memang ini adalah tugas dari gugus tugas. Betul. Untuk bisa menjelaskan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk kemudian lebih memberikan edukasi begitu terkait dengan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana, seberbahaya apa, kenapa ada yang bisa sembuh begitu. Karena memang yang kita ketahui memang untuk COVID-19 kita masih memiliki angka kesembuhan yang tinggi, ada di 94% begitu. Artinya memang bisa disembuhkan. Tapi, bisa disembuhkan. Tapi kemudian belum ada vaksin yang artinya belum ada untuk langsung menyembuhkan dia harus bertahap lewat virus yang belum dimatikan. Belum ada vaksin yang kemudian bisa membantu kita untuk tidak tertular. Betul. Gitu. Sudah ada Pak Eben di Pantoloan. Assalamualaikum Pak Eben. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eben, silakan untuk aspirasinya Pak Eben. Pak Eben? Halo Pak Eben. Terputus sepertinya Pak Eben ya. Baik, silakan coba lagi Pak Eben di 0451 452 414. Tadi sudah ada Pak Sam dan Pak Mulia. Lunggi, kalau kita berbicara tadi memang mengenai kesembuhan dan juga tidak ada obatnya. Kalau kita lihat memang fenomena bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Mungkin ada banyak informasi sekarang yang bisa didapatkan salah satunya di channel YouTube. Betul sekali. Bahwa memang kesembuhan itu bukan hanya semata-mata karena memang obat atau vaksin yang memang diberikan, tapi juga dari perawatan medis yang diberikan secara rutin begitu ya. Ini juga hal yang perlu diluruskan. Baik, sudah ada Bapak Eben di Pantoloan. Silakan Pak Eben. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat menarik mendengar statement tadi dari Pak Mulia mengenai COVID ini ya. Menurut saya intinya Pak Mulia tidak usah dengar negatif dari masyarakat. Pokoknya jaga imunitas tubuh, jaga kesehatan, tetap sesuai protap yang dianjurkan oleh pemerintah. Tidak perlu kita menyalahkan siapapun di sini. Karena memang betul Pak, yang sembuh itu tidak ditahu dari mana obatnya. Tapi kan pasien yang sakit itu kan ketika dia imunnya bagus, terus dia tidak stres, otomatis penyakit itu bakalan hilang sendirinya. Terus kemudian masalah rapid test. Kalau Bapak mendapatkan rapid test yang harga melambung, jangan Bapak simpan atau Bapak ceritakan sama orang lain gitu loh. Mendingan Bapak lapor ke dinas terkait atau langsung aja ke Polres.
Langsung Baik. lapor aja. Jangan sampai nanti ada cerita-cerita tidak bagus berkembang di masyarakat bahwa COVID-19 ini dijadikan seperti bisnis. Ya. Kalau saya sendiri, pendapat saya sendiri sih, itu pendapat orang-orang yang mungkin belum mendapat informasi dari media sosial, dari YouTube atau dari Google. Menurut saya, mendingan kita positive thinking aja mengenai COVID ini. Kita Ya. selalu jaga kesehatan. Baik. Baik. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Eben atas insight dari Anda begitu Iya. terkait dengan yang dikatakan oleh Bapak Mulia bahwa memang benar. Iya. Seperti tadi kita kembalikan, ini perlu kita luruskan juga Ndar, Betul. bahwa vaksin ataupun obat yang seperti yang tadi di-refer oleh Mulia. Pak Mulia itu sebenarnya adalah vaksin yang diharapkan apabila Iya. kita mempunyai vaksin itu kita tidak akan Terkena. dengan mudah tertular Iya, begitu. betul. Jadi bukan kemudian sakit terus diobati begitu. Iya. Jadi agar tidak tertular. Sementara untuk kesembuhan dari COVID-19 ini ada di angka 94%. Artinya memang tingkat kesembuhannya itu cukup besar Betul. begitu. Dan artinya memang bisa disembuhkan Pak Mulia dan juga mungkin warga yang saat ini sedang bertanya-tanya terkait hal itu. Iya. Kita Dan punya penelpon? menunggu penelpon dan Menunggu juga ya. Unggi memang mungkin kalau kita menjawab secara rinci dari Dinas Kesehatan mudah-mudahan bisa mendengarkan juga dan juga bisa menyampaikan informasinya ya bahwa mungkin berbagai pertanyaan juga mengenai itu bisa saja terjadi di masyarakat. Iya, Nah, betul, Dinas betul. Kesehatan ataupun gugus tugas semoga juga bisa mendengarkan dan bisa menjelaskan secara ilmiah begitu ya Iya, bagaimana lebih rinci penjelasan daripada betul. kita gitu ya. Ya, Baik, Pak ada Asmudin. di Kalekep. Assalamualaikum Pak Asmudin. Silakan Pak Asmudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyikapi ini masih soal COVID ini. Ya, Ya. silakan Pak. Ya, ini kan kita biasa kalau sholat kan masih safnya masih agak berjarak begitu Ya. ya. Betul. Apakah untuk sekarang ini sudah boleh gitu kita safnya untuk didekatkan Dirapatkan. saja gitu? Iya. Karena sepengetahuan saya kalau untuk wilayah kita ya untuk Sigi Iya. sepertinya untuk penyebaran COVID-nya itu agak ya bukannya kita takabur ya, Iya. kayaknya untuk penyebaran itu kecil gitu. Kecil. Jadi Baik. nggak ada salahnya kan biar buat Majelis Ulama Indonesia khususnya untuk wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah bisa ya kalau bisa ya staffnya bisa dirapatkan Dikembalikan lagi Dirapatkan begitu ya kembali. seperti kayaknya semula. saya risih gitu karena kita kalau setiap kali sholat itu kan selalu Pak Imam mengatakan rapatkan saf biar sholat Iya. kita biar saja sempurna. Betul. Dan Kalau matikan kita handphone, seperti ini Pak. begini terus takut dengan COVID, apakah sholat kita sempurna? Betul. Itu jadi masalahnya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Terima kasih Asmudin Pak Terima Asmudin. kasih. Terima kasih. atas aspirasinya. Ya, Ini memang satu lagi betul. adalah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena bukan kapasitas kita. Betul sekali, begitu. tapi memang ada informasi terakhir memang untuk melakukan sholat Idul Adha ya, harus tapi masih- melakukan protokol betul. tetap ya. Ya, jadi memang untuk surat edaran yang Ya. terakhir kali dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah terkait dengan tuntunan atau bagaimana Ya. teknis pelaksanaan sholat Idul Adha yang kemarin juga dilaksanakan Betul. begitu di Sulawesi Tengah, berbeda dengan Idul Fitri pada yang kemarin. Iya. Dan memang ada aturan-aturan tertentu Betul. yang diatur begitu langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mungkin memang hingga saat ini seluruh fasilitas ibadah begitu masih menggunakan ketentuan-ketentuan itu. Betul, karena begitu. berdasarkan peraturan ya. Ya, baik. Nah, kita sudah ada penelpon lagi, ada Pak Salim. di Jalan Nurpati. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Waalaikumsalam. Pak Salim untuk aspirasinya. Ya, ini menyangkut masalah COVID-19. Iya. Tentunya kan ada beberapa klaster, Ya, zona hijau, merah, dan seterusnya. Ya. Tentunya ini disesuaikan dengan keadaan. Jadi, sehubungan dengan masalah zona-zona tadi ini, apakah pemerintah tidak punya kebijakan dalam hal ini masalah pendidikan? Mungkin di zona hijau itu anak-anak bisa ke sekolah dengan tentunya tetap mengikuti protokol pemerintah begitu. baik. Artinya jangan disamakan mungkin dengan zona merah. Ya, Pak Salim, Karena memangnya apa yang Pak mengingat Salim dekat- rasakan selama ini dengan dirumahkan mungkin anak sekolah dan tidak sekolah di sekolah begitu?
Begini Pak, kalau saya secara pribadi dan keluarga itu tidak ada kendala, tapi beberapa teman sudah mengeluhkan juga, Ya. terutama mereka-mereka yang di luar di luar kota Palu begitu, Iya. karena kan pelajarannya itu melalui HP begitu ya. Iya, Virtual betul. ya. Nah, bagaimana misalnya keluarga yang tidak mampu untuk membeli HP atau mungkin tidak mampu mengoperasikan HP itu sendiri. Iya. Tentunya ini kan merupakan suatu perhatian juga dari Betul. pemerintah untuk tidak bisa juga menyamaratakan lah. Mungkin ada kebijakan, tinggal melihat zona. Betul. Kalau misalnya dia zona hijau ya mungkin diperlonggar lah. Iya, Baik. jadi tidak disamakan dengan zona merah atau zona lainnya begitu. Ya, baik. Pak Terima Salim. kasih. Pak Salim di Terima kasih. Jalan Merpati kami sudah paham untuk penyampaiannya dan ini memang semoga bisa didengarkan ya. Karena kami pun juga tidak bisa memberikan keputusan, Unggi. Ya, betul. Karena memang terakhir kali surat edaran terkait hal tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memang menyatakan bahwa sekolah akan dipospon sampai bulan Desember 2020. Betul sekali. Apakah Januari sudah akan masuk, itu pun masih harus melihat kondisi terkait dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Indonesia tentunya. Namun juga memang akan ada pengkajian nantinya yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait terkait dengan anak-anak sekolah yang masih dirumahkan nantinya sampai di Desember. Kita menunggu saja keputusannya dan semoga ini keputusan yang dibuat bisa menjadi jalan yang terbaik untuk seluruh anak sekolah. Betul, karena kalau misalnya kita berbicara tentang, ya kita tahan dulu, kita ke Pak Faisal di Toua. Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Faisal. Iya. Saya setuju dengan Pak siapa tadi, Pak Imam ya. Iya. Pak Salim. Pak Salim. Ya. Pak Salim, agar tidak disamaratakan antara di kota dengan yang ada di daerah desa-desa gitu. Iya. Karena kalau di desa ini kan masih jauh dengan terjangkit dengan corona. Iya. Jadi kalau tidak salah sudah ada edaran dari sampai Desember. Iya Pak, sudah ada, betul. Nah, ini kalau bisa jangan disamaratakan semua daerah. Kalau macam di daerah ke atas itu yang sepi-sepi sudah boleh sekolah lah. Kasihan mereka kan, mereka tidak punya fasilitas seperti HP. Tapi mereka kan bisa sekolah. Ya, baik. Betul. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faisal di Jalan Toua. Kita juga harus menyampaikan ada satu hal, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa guru-guru di Kabupaten Sigi yang dimana memang daerahnya adalah daerah-daerah yang cukup terisolir, yang sulit mendapatkan jaringan apabila harus belajar melalui streaming virtual begitu, itu guru-gurunya datang ke rumah siswanya, betul sekali. membawa buku ataupun kurikulum yang harus dipelajari. Soal-soal ya. Jadi memang ada solusi-solusi juga yang muncul begitu baik dari daerah ataupun dari pihak sekolahnya sendiri terkait hal dan juga tentunya itu ada menjadi dilema juga untuk para guru-guru ya, karena memang harus menempuh perjalanan yang berkilo-kilo begitu dan juga medan rumah dari siswa-siswi yang tidak tapi dekat. memang demi pendidikan Indonesia ini harus dilakukan begitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Sam, Bapak Mulia, Pak Eben, Pak Asmudin, Pak Salim dan Pak Faisal yang sudah bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat. Informasi akan kami lanjutkan kali ini dalam segmen Lintas TVRI berikut ini.